Dialog kami lanjutkan kembali pemirsa dan masih bersama Komisioner Divisi Bidang Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Muhammad Jufri. Kami juga nanti akan menghubungi KPU dengan Pak Putu, tapi saya ke Pak Jufri terlebih dahulu. Sekarang jika kemudian eskalasi penolakan terhadap pasangan Ahok Jarot ini semakin membesar begitu ya, semakin membesar, apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Bawaslu? Ya, tentu kami hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat warga DKI Jakarta agar menjaga dalam pelaksanaan kampanye, jangan sampai ada yang menghalang-halangi kegiatan kampanye semua pasangan calon. Karena itu membahayakan juga kepada masyarakat, karena bagi masyarakat yang menghalangi jalannya kampanye, maka itu bisa kena pasal 187 ayat 4. 187 ayat 4, tidak diperbolehkan intinya ya? Dilarang mengganggu jalannya kampanye. Baik, Pak Jufri, kalau kemudian kita lihat ada beberapa tempat begitu yang setiap hari sudah dirumuskan oleh tim ses masing-masing pasangan calon ini. Semuanya dilaporkan kepada Bawaslu dan sekarang selama ini sudah jalan koordinasinya? Ya, tentu kami tidak berkoordinasi langsung ya kepada pasangan calon, tetapi dia akan menyampaikan kepada Bawaslu bahwa akan ada kegiatan kampanye di daerah ini, tentu kami akan melakukan pengawasan di situ. Ya, tentu kita tidak bertanya kepada tim kampanye, tapi harus dilaporkan. Dilaporkan. Jadi semua kegiatan kampanye. Selama ini sudah jalan, Pak Jufri? Ya, dari awal kampanye sudah mulai jalan. Jadi semua kegiatan kampanye itu didaftarkan, dilaporkan kepada kepolisian, tembusan kepada Bawaslu. Jadi semua kegiatan kampanye pasangan calon kita tahu dan kami akan mengawasi. Baik, kita ke Pak Putu, merupakan juru bicara dari tim ses pasangan Ahok Jarot. Selamat pagi Pak Putu. Selamat pagi Pak. Selamat pagi pendengar Berita 1. Ya. Iya, Pak Putu, kemudian kalau kita flashback sedikit kasus Rawabelong kemarin di mana terjadi penolakan di saat Pak Ahok kampanye di daerah itu begitu ya. Apakah memang dari tim ses ada miskoordinasi sehingga tidak menyampaikan laporan kepada kepolisian dan juga Bawaslu jika akan mendatangi wilayah Rawabelong untuk melakukan kampanye? Begini, jenis kampanye itu kan ada berbagai macam, dan saya kira KPU sudah mengatur zonasinya seperti apa. Ketika bicara soal prosedur, memang kemudian undang-undang dan peraturan KPU itu sendiri memberikan satu mekanisme kepada setiap pasangan calon untuk apa yang disebut dengan mengirim surat kepada pihak kepolisian, sehingga kemudian surat itu dalam istilah kepolisian disebut dengan STTP, surat tanda terima pemberitahuan kampanye, lengkap dengan lokasi, jadwal, dan seterusnya. Dan itu diberikan H-3. Tapi dalam kondisi di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Jakarta dalam posisi terakhir, biasanya STTP itu disampaikan dalam konteks kampanye-kampanye yang sifatnya melibatkan massa, dialog, tatap muka, atau kampanye rapat umum. Selebihnya adalah situasinya pemberitahuan lisan yang sering disampaikan. Sehingga sebetulnya dalam konteks Rawabelong itu tadi Bung Jufri sendiri sudah memberikan klarifikasi yang saya kira cukup cermat, bahwa kejadian di situ sesungguhnya bukan oleh masyarakat di Rawabelong, tetapi bagi kami tim kampanye Ahok Jarot memang ada semacam skenario, mau kemanapun calon kami berangkat itu akan ada semacam buzzer, semacam orang yang memang sengaja untuk membangun satu citra negatif bahwa seolah-olah pasangan kami ditolak di tempat itu. Dan ini tidak hanya terjadi di Rawabelong, di berbagai tempat kemarin pun jauh sebelum masa kampanye ini suasana semacam itu kan terjadi. Jadi ada semacam skenario politik sedemikian rupa, seolah-olah ingin membangun pencitraan bahwa seolah-olah Ahok dan Jarot tidak diterima di berbagai tempat di DKI Jakarta, sehingga mungkin pikiran orang kemudian elektabilitas beliau akan menjadi turun karena persoalan ini. Jadi bagi kami, menurut kami negara sudah memberi kewenangan kepada 3 institusi, KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, dan pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Ya silakan saja bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Undang-undang juga sudah memberikan satu garansi yang sangat tegas bahwa siapapun yang kemudian menghalangi, merusak program kampanye calon, itu jelas pidananya sampai dengan 12 bulan dan akumulasi dendanya sampai kemudian 12 juta rupiah. Dan oleh karena itu saya kira para pihak dimanapun silakan saja tegakkan aturan main itu sebaik-baiknya. Pak Putu,
Ya, Pak Putu, kenapa selama ini tidak ada laporan yang masuk kepada Bawaslu begitu ya jika sudah terjadi penolakan, disertai dan kekerasan di beberapa daerah yang didatangi oleh Pak Jarod maupun Pak Ahok? Kenapa laporan itu tidak masuk ke Bawaslu? Sebetulnya kalau Bawaslu itu kan tembusan. Bawaslu itu tembusan, kemudian kalau dalam konteks ini kampanyenya Mbak ya, surat tanda pemberitahuan kampanyenya, kita melaporkan kepada pihak kepolisian bahwa jadwal kampanye kita seperti ini memang ditembuskan ke KPU dan ke Bawaslu. Dan kemudian pihak kepolisian lah yang kemudian melakukan deteksi dini, berkomunikasi dengan pasangan calon tentang situasi keamanan yang ada di situ. Sehingga sebetulnya kita berharap pihak kepolisian juga memberitahu kami secara lebih dini tentang potensi keamanan di sana. Kalau kemudian tidak ada pemberitahuan seperti itu, artinya ada jaminan dari keamanan bahwa sebetulnya kami fine-fine saja di situ masuk. Dan ketika ada persoalan kemudian di lapangan, maka bukan menjadi tanggung jawab kami untuk kemudian melapor, menjelaskan persoalan itu, tetapi menjadi tanggung jawab institusi lain untuk menetralisir keadaan di sana begitu. Karena sudah ada jaminan itu sebelumnya. Nah, perkara kemudian laporan kepada pihak lain, sepengetahuan posisi terakhir, tim kita sedang melakukan kajian secara mendalam untuk menseriusi persoalan ini. Nanti kami akan kabarkan perkembangan terakhir kurang lebih hari ini. Baik, Pak Jufri, saya minta tanggapan Anda terlebih dahulu. Ya, jadi kami mengharapkan kepada seluruh pasangan calon ya, agar semua kegiatan kampanye itu ditembuskan kepada Bawaslu ya, agar kami siap akan mengawasinya setiap kegiatan itu. Dan apabila nanti kegiatan kampanye itu sudah resmi, sudah jelas ada izinnya, kemudian waktu kampanyenya juga sesuai, jenis kegiatannya dan tempat kegiatannya juga sudah tidak dilarang, maka apabila ada warga yang melarang atau menolak atau menghalangi, maka itu merupakan pelanggaran. Dan kami harapkan kepada pasangan calon ya, atau tim pasangan calon yang merasa terganggu dalam proses kegiatan kampanye yang sah itu, maka segera melapor ke Bawaslu agar kami bisa menindaklanjuti dan memproses orang-orang yang menghalangi kegiatan kampanye itu. Artinya di sini juga pidana sebenarnya sudah diketahui begitu ya, tapi bagaimana bentuk sosialisasinya? Sebab kalau di sini 72 bulan sampai denda 72 juta itu sangat berat sebenarnya. Bahkan untuk orang yang sekedar iseng gitu ya, memasang spanduk penolakan atau sekedar mengucapkan kata-kata pengusiran begitu. Iya. Jadi sebenarnya bukan 7 bulan ya Mbak. Kalau diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 di pasal 187 ayat 4 itu dendanya maksimal 6 juta rupiah dan denda kurungannya 6 bulan. Ya, itu bagi warga yang menghalang-halangi kegiatan kampanye. Ya itu sebenarnya juga angka yang sungguh fantastis untuk sesuatu yang misalnya berawal dari iseng begitu ya. Dan warga juga sebaiknya ya agar tidak melakukan kegiatan itu. Bukan hanya pada kegiatan mendatangi menolak kegiatan pasangan calon, kegiatan kampanye, bahkan itu membuat menolak, mengganggu dalam proses media sosial ya, mengkampanyekan, menjelek-jelekan pasangan calon di media sosial, itu juga bisa kena pidana ya. Baik, saya kembali ke Pak Putu. Pak Putu, apakah selama ini dari tim saya sudah mengetahui peraturan atau perintah Bawaslu begitu ya dalam hal melakukan kampanye ini dan pelaporan-pelaporan misalnya? Sebetulnya kalau kita mau sekarang evaluasi ya dengan situasi terakhir di Jakarta, jadi solusinya saya kira seperti ini. Pertama, di level kami sendiri memang menyampaikan laporan ke STTP secara periodik kepada pihak kepolisian. Tetapi kemudian saya ingin memberikan catatan bahwa karena zona kampanye dan hari kampanye juga sudah diatur dan situasi di lapangan memang seringkali berubah sesuai dengan kondisi yang terjadi, maka hak pasangan calon kan kemudian bisa berkampanye di wilayah manapun yang sudah diatur. Nah, ketika terjadi perubahan di lapangan, maka kami tentu juga berharap antisipasi dari pihak Bawaslu bersama jajarannya di bawah dan pihak kepolisian untuk melakukan recovery terhadap potensi-potensi persoalan yang akan muncul. Artinya apa? Saya ingin mengatakan karena hak pasangan calon, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3 berkampanye sesuai dengan zonanya, maka suka tidak suka kemudian pihak Bawaslu bersama pihak kepolisian mesti selalu memperoleh informasi secara melekat untuk kemudian mengatensi ke arah mana pasangan calon. Contoh saja sederhana misalnya begini. Ketika kita masuk ke satu titik pasar tertentu, kemudian
kita juga mendapat informasi 1 jam kemudian di tempat yang lain membutuhkan kita, tetapi dan karena zonenya masih dalam zona kita, maka menjadi sah-sah saja kemudian kalau tiba-tiba kita juga bergeser ke tempat lain dari kemudian yang tidak diatur sebelumnya. Ya, Oleh Pak karena Putu, itu, baik Pak Putu, dengan Ya. eskalasi penolakan yang ya kemudian akan begitu besar begitu ya setelah 4/11 kemarin, apa yang kemudian langkah-langkah teknis yang akan dilakukan oleh tim ses? Tapi sebetulnya bukan problem kami. Kami sih fine-fine saja, tidak ada persoalan cukup serius karena kita sudah memahami pemetaan politik di lapangan bahwa itu kiriman dari luar. Justru kami sebetulnya ingin menggugah dan aparat yang bertanggung jawab dalam konteks ini, apakah kemudian Bawaslu, apakah kemudian KPU, apakah kemudian aparat keamanan, bagaimana bisa mencegah masa-masa dari luar itu melakukan agitasi dan provokasi untuk masuk di wilayah juru kampanye. Itu saja poinnya sebetulnya. Baik Pak Putu, terima kasih atas waktu Anda. Pemirsa, I Gusti Putu Arta, juru bicara tim ses dari pasangan Ahok dan Jarot. Kami kembali akan melanjutkan dialog Jurnal Pagi kita usai jeda.